Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zi. Ya, melanjutkan konten yang semalam saya bahas, yaitu tentang pendaki yang hilang di Gunung Lawu terbaru ya teman-teman. Atas nama Ali Rahmatullah, umur 48 tahun, warga asal dari Kabupaten Kediri. Jadi gini ya teman-teman, ternyata dari video pendek yang saya upload di awal video yang sudah saya upload, yaitu ketika pagi-pagi saya merekam keadaan Gunung Lawu, di situ saya menyebutkan Gunung Lawu kondisinya seperti gini, semoga tidak terjadi apa-apa. Mungkin perlu saya bahas lagi ya, karena ada teman-teman yang menanyakan. Dan ditambah lagi ada satu komentar, tekan lu kok pinter, karena di Korea atau di Hong Kong, saya lupa komentarnya. Saya nggak bawa HP satunya lagi. Kalau di sana itu tanda-tandanya memang sedang ada badai topan. Sebenarnya nggak di Indonesia, nggak di luar negeri sama saja ya teman-teman. Kondisi seperti itu, seandainya memang kita peka dan kita sudah belajar tentang hal tersebut, itu sudah menjadi hal yang biasa dan lumrah. Karena memang tanda-tanda alam itu bisa kita baca. Terkhusus untuk badai yang terjadi di Gunung Lawu yang seperti saya sebutkan, yaitu orang Jawa menyebutnya bahwa Gunung Lawu ini kalungan arit. Arit yang dimaksud adalah bentuk dari awan lentikular itu sendiri, dan letaknya berada hampir di leher gunung. Jadi terkadang ini di atasnya gunung, yang paling sering itu di lehernya gunung. Karena itulah orang Jawa menyebutnya kalungan arit, bentuknya seperti sabit. Badai seperti itu cukup kencang sekali, karena saya sudah benar-benar merasakan ketika saya berada di Gunung Lawu dalam keadaan badai seperti itu, sedang ada awan lentikular. Kadang kita mau jalan saja susah banget, dan tenda itu sudah diberantakin semua ya. Sehubungan dengan tanda-tanda awan lentikular, ini kita flashback ya teman-teman. Kita flashback beberapa kejadian yang dialami oleh para pendaki di Gunung Lawu sana. Yang pertama di sini akan saya mulai dari hilangnya Alfi Kurniawan di tahun baru 2019. Alfi ini hilang dan sampai sekarang belum juga ditemukan. Kemudian untuk kejadian yang kedua ini adalah meninggalnya Andi Sulistiawan di Gegerboyo. Itu sudah sangat cukup jelas banget bahwa di Gunung Lawu ini juga terjadi awan lentikuler atau badai. Dan yang perlu kita garis bawahi adalah pada saat Udin Jagoan bersama dengan satu KPH hutan Gunung Lawu, yaitu Pak Jarwo, ketika menemukan jasadnya Andi Sulistiawan di Gegerboyo, Pak Jarwo ini sempat mengatakan begini, Gunung Lawu iku yen wis brubuh wis mesti njaluk jatah, siji wae urung ketemu. Nah, maksudnya begini, Gunung Lawu itu kalau sedang badai, kabut, pasti meminta. Satu saja belum ketemu. Yang dimaksud satu belum ketemu ini adalah Alfi Kurniawan. Kemudian untuk tanda-tanda alam awan lentikuler yang ketiga ini pada saat meninggalnya Mbah Kadri, salah satu poter Gunung Lawu. Itu bentuknya tidak seperti awan lentikuler, tapi Gunung Lawu hampir tertutup kabut separuh. Seperti video yang saya sudah upload dan saya jelaskan di sana. Saya juga mendapatkan tanda-tandanya, karena memang kebetulan pada saat itu saya sedang naik motor melewati lereng Gunung Lawu. Saya sempat berhenti memperhatikan terus Gunung Lawu, ada apa. Dan ternyata jarak 2 hari setelah itu, jasad Mbah Kadri sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian untuk kejadian berikutnya, ini sekitar 2 atau 1 bulan yang lalu bersamaan dengan hilangnya pendaki di Bukit Kerapia. Karena di hari yang sama, di waktu yang sama, itu di Gunung Lawu ada pendaki juga yang meninggal di pos 3. Itu juga ada awan lentikuler, tapi cukup singkat banget. Jika orang itu tidak memperhatikan, ini tidak akan tahu. Kemudian untuk kejadian selanjutnya atau yang terakhir ini adalah hilangnya saudara Ali Rahmatullah beberapa hari yang lalu yang sampai sekarang belum ditemukan. Meskipun dalam nurani kecil saya, sebenarnya saya kurang yakin kalau Ali Rahmatullah ini hilang seperti pendaki-pendaki lain. Karena apa? Begini ya teman-teman,
prosedur di Gunung Lawu ini kurang ketat. Kurang ketatnya begini. Semoga ini bisa dilihat oleh teman-teman di Gunung Lawu sana, teman-teman relawan maupun petugas, sehingga ini menjadi masukan yang positif. Jadi peraturannya adalah begini ya, prosedur kita naik Gunung Lawu, seandainya kita naik melalui Cemoro Sewu, kita ditanya, mau turun lagi lewat sini atau lewat jalur lain. Contohnya, bisa saja kita naik lewat Cemoro Sewu, turunnya lewat Candi Cetho. Di situ kita diminta wajib memberikan fotokopi identitas. Sekali lagi, fotokopi identitas. Fotokopi identitas ini berlaku untuk pendaki lintas. Contohnya itu tadi, saya jelaskan, naik dari Cemoro Sewu, turun di Candi Cetho. Jika kita ditanya petugas, kalau kita naik dari Cemoro Sewu, turun di Cemoro Sewu, kita wajib meninggalkan KTP asli. Dan yang saya takutkan dari apa yang dialami oleh Ali Rahmatullah ini begini. Ketika ditanya oleh pihak petugas basecamp Cemoro Sewu, dia bilang mau turun lewat situ lagi. Kemudian dia meninggalkan KTP. Tapi begitu sampai di atas dia berubah pikiran. Mungkin dia turun lewat Candi Cetho bisa saja, atau lewat jalur-jalur lain. Karena Gunung Lawu ini terlalu banyak jalur-jalur yang tidak resmi. Itu yang saya takutkan. Dalam hal ini bukan berarti saya kemudian ini menyepelekan kinerja para petugas yang sekarang ini sudah bertugas melakukan pencarian ke Gunung Lawu atau gimana, enggak ya teman-teman. Tapi saya mencoba sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk tidak berpikiran negatif. Saya tetap positive thinking. Dan semoga pikiran positif thinking kita ini akan menjadi doa. Sehingga saudara Ali Nur Rahman ini bisa ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya di sini teman-teman ada video kesaksian dari pihak keluarga, yaitu adiknya Ali Nur Rahman. Semoga dengan menonton kesaksian dari adiknya Ali Nur Rahman ini teman-teman bisa membayangkan seperti apa kronologinya di atas sana. Mulai dari Ali ini ketika berangkat dari rumah sampai dia ini melakukan pendakian ke Gunung Lawu. Dan buat teman-teman yang penasaran dengan kesaksiannya salah seorang pendaki yang kebetulan saat itu bertemu dengan Ali Rahmatullah di Cemoro Sewu sebelum Ali ini berangkat ke Gunung Lawu, silahkan cek video saya sebelum ini. Pos pendakian Cemoro Sewu. Tanya temannya itu diajak ke Pringgondani, Kayangan gitu ya. Tapi temannya nggak mau. Terus apa? Nggak masuk kantor beberapa hari itu, terus yang di kantor sana bilang semoga jenazahnya ditemukan gitu. Terus istrinya Mas Ali cek gitu, nggak sana, terus pulang ke rumah ke Kertosono. Nah, terus itu dari situ terus kita hari Kamis kita mau Jumat mencari, tapi posisi Mas masih kerja, terus Sabtu dapat izin itu, jadi kita hari Sabtu kita mencari ke sini. Nggak pamit ya kalau mau ke Lawu gitu? Enggak. Kalau komunikasi terakhir dengan keluarga kapan ini? Sama istrinya saja hari Minggu pagi tanggal 16 itu? 16 itu ya, tapi yang ke sana nggak pernah hubungi gitu. Dia teleponnya sama istrinya saja. Saya rasa cukup sekian ya teman-teman pembahasan di video yang kedua atas hilangnya Ali Rahmatullah ini ya teman-teman. Dan di akhir video ini kembali saya berpesan, jangan hanya modal nekat ketika kita punya niat naik ke gunung. Jaga kondisi tubuh, kita harus benar-benar fit, didukung dengan peralatan, dan yang paling penting adalah tata niat kita. Karena kita datang ke Gunung Lawu, status kita adalah sebagai tamu. Sudah sepantasnya tamu itu kita menjaga sikap dan menjaga etika. Saya Kangsi, terima kasih dari lereng Gunung Lawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.